Saya dan istri menikah, masuki pernikahan 24 tahun ini. Kalau istri saya, ya dia sukanya itu makan, ya dia suka makan karena dia suka masak juga, istri saya suka masak. Makanannya bervariasi, tapi yang dia paling suka itu masih seputaran makanan Nusantara. Dia memang suka semua western food ya, pizza, burger gitu kan. Dulu sih suka mencet odol. Nah saya kan rapi dari bawah, dia bisa dari tengah-tengah. Ya itu bikin saya kesel sih. Ini orang kok seenaknya sendiri gitu kan. Saya merasa semuanya baik-baik gitu, karir saya bagus, anak buah saya banyak sekali, sampai saya jadi memimpin sebuah perusahaan juga, itu semuanya tunduk gitu kan sama saya. Nah saya menerapkan itu di rumah, jadi kalau istri saya nggak sedikit aja sepertinya menganggap enteng saya nggak suka, saya marah. Kok kamu nggak mau hormati saya? Semua orang aja mau hormati saya, semua orang aja tunduk sama saya, kok kamu nggak gitu. Itulah yang memicu banyak pertengkaran akhirnya terjadi. Kalau saya pergi pada perkumpulan keluarga besar, kumpul dengan orang tua atau saudara-saudara lain, istri saya nggak nyaman, saya bilang nggak peduli, harus ikut gitu. Kadang-kadang hal-hal kecil itulah yang membuat ada suka ribut, konflik gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia yang mungkin nggak pernah dilakukan atau nggak pernah ditanamkan dari kecil, ya itu terbawa lah. Kalau akhirnya dia berontak, maksudnya konflik gitu ya, pertengkaran kan biasanya begitu. Waktu tidak ketemu akhirnya konflik, gitu, konflik demi konflik itu akhirnya saya simpan, saya dendam. Kok dia tidak seperti awal-awalnya yang saya pikir dia orangnya lembut, ini kok sekarang jadi versi saya, kok dia jadi kasar gitu. Padahal mungkin itu sikap berontaknya dia gitu ya. Ya awal-awal 3 tahun pertama sih belum muncul. Begitu masuk di tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-20 itulah pernikahan itu buat saya seperti saya masuk ke dalam neraka. Waktu itu ya, kalau saya begitu marah, saya nggak bisa kendalikan. Kalau di rumah ya udah banyak pintu yang menjadi korban. Dalam proses ini, saya di PHK pada waktu itu ya. Ada krisis di mana saya harus meninggalkan pekerjaan, dan itu menjadi konflik yang titik perubahan dalam hidup saya, sampai saya harus banyak melepaskan ya harta saya. Akhirnya hidup kita banyak ada hutang begitu ya. Kita biasa kan ibu-ibu, istri-istri pasti khawatir, takut kalau penghasilan suami atau pemasukan lagi tidak seperti yang sebelumnya, gitu kan. Itu membuat saya depresi sangat berat. Saya nggak cerita ke orang tua saya nggak cerita ke teman-teman karena itu murni ada di dalam kepala saya. Tapi saya sudah memutuskan waktu itu, ya udah, saya mau mengakhiri hidup saya. Saya bercakap-cakap sama Tuhan untuk terakhir kalinya. Waktu itu saya pikir begitu. Disitulah momen dimana Tuhan tahu hati saya. Waktu itu saya memang berniat udah tinggal melempar badan saya ke bawah, saya memang udah loncat gitu ya. Tuhan itu datang sama saya, berbicara sama saya melalui hikmat yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Tuhan bilang begini sama saya jelas sekali, Franky, sekarang kamu waktunya melihat ke atas.
karena dari tadi kamu melihat ke bawah begitu banyak lampu. Tepat di atas saya, itu saya lihat bulan yang begitu besar. Tiba-tiba Tuhan taruh di dalam pikiran saya itu hikmat. Tuhan itu berkata kepada saya bahwa, Frankie, dari tadi kamu lihat itu banyak, cuman kecil-kecil ya, mungkin jumlahnya ratusan ribu, jutaan, tapi itu semua buatan manusia. Yang kamu lihat sekarang adalah aku sendiri. Aku yang menciptakan bulan. Ini semua adalah ciptaanku. Dan bulan itu hanya satu. Seperti aku adalah satu. Aku cukup satu, tapi terangku bisa menjangkau dari kiri sampai kanan. Di mana mata saya bisa memandang, terangku itu cukup menjangkau. Yang memang hanya satu yang kau butuhkan. Nah, cuman Tuhan saja. Nggak perlu manusia yang saya lihat. Itu semua saya bisa tangkap gitu. Tiba-tiba saya bisa menyadari saya, dan itu membuat saya menangis. Sebenarnya untuk proses melepaskan ego itu memang kami tidak jalan sendiri, ada orang-orang yang menolong. Satu ayat yang sangat memberkati saya bahkan sampai hari ini tuh di Yohanes 12 ayat 24 yang berbicara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kebenaran ini menolong saya untuk saya mengambil keputusan bahwa kalau saya tetap jadi biji gandum yang tidak jatuh, itu tetap satu biji, tetap saya aja. Tapi kalau saya mau mati, saya rela melepaskan ego, mematikan keinginan-keinginan saya sendiri, nah itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya adalah selain perubahan hidup saya, perubahan hidup suami, perubahan hidup anak-anak. Dia ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi itu nasihat buat saya. Hidup saya itu jangan hanya ego, hanya saya aja yang gak penting. Tapi saya juga harus belajar melihat orang lain, dan harus belajar peduli pada orang lain. Yesus juga yang memberikan teladan bahwa dia turun menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau Yesus saja mau mengambil rupa seorang hamba, kenapa Frankie ini masih terlalu keras kepala? Maunya Frankie. Saya nggak perlu dihargai orang lain, saya nggak perlu mendapat pengakuan istri saya, pengakuan dari sana sini, nggak perlu, karena saya sudah dihargai oleh Tuhan saya sudah dihargai oleh Bapa saya di surga. Itu yang membuat saya begitu berharga, cukup berharga di mata Tuhan. Itu yang paling penting. Thank you so much. Selama ini Papa sudah berusaha menjadi suami yang benar. Lepas dari segala kekurangan, Papa selalu berusaha untuk selalu menjadi seorang suami yang benar, yang baik buat saya dan juga buat anak-anak. Ya. Aku mau minta maaf kalau selama ini aku juga belum bisa menjadi istri yang baik, yang pas buat Papa. Tapi aku terus belajar, aku mau terus belajar untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Tetap menyayangi Papa.